Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleh, jumpa lagi bersama Kagung Tio di channel Agza Kids. Nah adik-adik, kali ini Kagung ingin berkisah lagi, Kagung ingin bercerita lagi. Cerita kali ini tentu cerita yang nyata ya. Jadi Kagung gak akan bercerita, wah ada gajah terbang, nggak mungkin itu ya adik-adik ya. Jadi kisah kali ini bersumber dari dalam Al-Quran, yaitu kisah tentang para nabi dan rasul. Oke adik-adik, pasti udah gak sabaran ingin tahu ceritanya, dan langsung aja simak terus videonya. Langsung kita kepada kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Berawal dari kisah Nabi Ilyas. Sebelum kita lanjut kepada Nabi Ilyasa, Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang Allah utus kepada penduduk. Bernama penduduk tersebut adalah Ba'labak. Penduduk apa? Ba'labak. Ya namanya agak lucu ya, Ba'labak gitu ya. Nah penduduk Ba'labak ini berada di daerah negeri Syam bagian barat. Kenapa disebut dengan Ba'labak? Oke, nanti di dalam ceritanya kamu ceritain ya. Jadi Nabi Ilyas diutus kepada kaumnya, kaum yang bernama penduduk Ba'labak ini. Allah utus beliau kepada kaum yang menyembah berhala. Setiap harinya menyembah berhala, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka adalah Bani Israel. Ini bukti adik-adik bahwasanya keturunan Nabi sekalipun tidak menjamin bahwasanya mereka itu adalah orang soleh. Bukan berarti nabinya nggak bisa mendidik anak, tetapi memang seperti itu. Para nabi dan rasul tidak bisa memberikan hidayah, tetapi Allah lah yang dapat memberikan hidayah. Sehingga keturunan Nabi Yakub, Bani Israel ini, sebagaimana Kagung sudah cerita di kisah sebelumnya, Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Jadi ada yang baik seperti Nabi Yusuf ya, seperti Nabi Musa dan lain-lain. Ada juga yang jahat, ada juga yang menyembah kepada selain Allah, dan diantaranya penduduk Ba'labak. Penduduk Ba'labak ini adalah Bani Israel yang mana kesehariannya mereka menyembah kepada patung Baal. Nama patungnya aja lucu ya. Mungkin karena kita orang Indonesia jadinya agak aneh kedengarannya ya. Namanya adalah patung Baal. Mereka di negeri Ba'labak, jadi mungkin diambil dari nama patungnya kali ya. Kemudian adik-adik, Nabi Ilyas senantiasa berdakwah kepada mereka. Wahai kalian kaumku, wahai kalian orang-orang, wahai kalian penduduk Ba'labak, sembahlah Allah. Apa kalian gak takut sama Allah? Dikatakan seperti itu. Mereka masa bodoh. Kemudian ditanyakan kembali, apakah pantas patung Baal ini disembah? Bahkan Kagung sering cerita ya di kajian-kajian ya, patung itu gak bisa gerak, patung itu nggak bisa ngomong, bahkan patung itu nggak bisa tiba-tiba ada tuing muncul tiba-tiba patung, itu nggak mungkin. Patung itu dibuat dulu, awalnya dari tanah, awalnya dari batu, atau dari kayu, atau bahkan ada yang dari roti. Itu dibuat oleh manusia, lalu mereka sembah. Apakah ini patut? Tentu tidak. Dan Kagung sudah ceritakan, kalau misalnya kalian nemu patung, atau misalnya ketemu boneka deh ya, nggak usah patung, nyari patung susah zaman sekarang ya. Ada mungkin tapi patung-patung serem gitu ya, patung-patung yang orang-orang sembah. Nah itu anggap aja patung itu boneka. Kalau kalian ngelihat boneka, terus kalian cubit pipinya, atau misalnya bonekanya boneka yang botak itu ya, boneka upan-upan, coba kalian jitak palanya. Ih, palanya botak, jitak ah. Apakah nanti dia akan membalas? Masya Allah, malah jadi balas-balasan. Tidak mungkin adik-adik. Jadi ini salah satu bukti bahwasanya patung itu gak bisa ngasih keburukan kepada kita. Dan coba kalau misalnya ada patung, kita berdoa kepada dia, Wahai patung, minta duit dong. apakah nanti patungnya akan memberikan? Oh, tunggu sebentar. Tongneng noneng, uang ajaib. Tentu tidak bisa.
Bahkan patung nggak bisa bergerak, bahkan patung diapa-apain pun dia cuma diam. Ingat kisah Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim mengkampak semua patung yang ada di dalam kuil dan disisakan hanya satu. Sengaja. Dan Nabi Ibrahim menghancurkan semua patungnya. Gak ada satupun yang melawan balik Nabi Ibrahim. Misalnya, wait gak kena, atau menangkisnya, yuk, dar. Itu gak mungkin lah ya. Masa patung bisa seperti itu? Ada-ada aja. Maka dari itu, patung tidak boleh disembah. Selanjutnya, Nabi Ilyas juga sering mengatakan kepada mereka, wahai penduduk Ba'labak, bukankah Allah yang telah menciptakanmu dan juga kedua orang tuamu? Tapi penduduk Ba'labak ini masa bodoh dan tidak mau dengar. Dan seterusnya begitu, dan mereka masih tetap menyembah kepada berhala. Sehingga ketika Nabi Ilyas meninggal, mereka masih menyembah kepada berhala. Lalu akhirnya dilanjutkan perjuangan Nabi Ilyas tersebut oleh Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa berdakwah sama seperti Nabi Ilyas, tetapi sedikit sekali dari mereka yang mau mendengarkan dakwahnya Nabi Ilyasa. Sedikit sekali. Sampai akhirnya Nabi Ilyasa pun meninggal, dan karena saking sulitnya ini Bani Israel ini untuk diajak menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah seringkali turunkan azab kepada mereka. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, Masya Allah ya, kita harus senantiasa menyembah hanya kepada Allah. Karena para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah hanya agar seluruh umatnya, seluruh kaumnya, seluruh manusia menyembah kepada Allah. Makanya para nabi dan rasul selalu seperti itu. Gak boleh nyembah patung, gak boleh nyembah matahari, gak boleh nyembah bumi, gak boleh nyembah api dan lain-lain. Nyembah kuburan juga sama aja gak boleh. Minta doa kepada kuburan gak boleh juga. Dan kisah ini, kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa, terdapat di Al-Quran surat As-Saffat ayat 123 sampai 128, dan juga di dalam surat Al-An'am ayat 86. Di sana terdapat sedikit kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Demikian adik-adik, semoga apa yang Kak Agung sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.